Pemirsa Pigar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Didit Permana, Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Lampung bersama Putri Della Karneta, rescuer tim penolong dari Basarnas Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Didit dan Mbak Putri ini terkait Basarnas Lampung. Saya tertarik juga ini Pak Didit soal program kerja yang akan dilakukan khusus di 2023 berarti. Kira-kira apa? Pak Didit, silakan Pak. Terima kasih. Perlu disampaikan juga nih untuk pemirsa Tegar TV untuk mengetahui lazimnya suatu lembaga atau organisasi. Tentunya kami memiliki program kerja Bapak, khususnya baik di 2023 ini maupun di tahun yang akan datang kami sudah menyiapkan. Tapi untuk lebih kita bahas salah satu atau beberapa program kerja yang kita adakan, diantaranya itu ada pelatihan untuk pelatihan SAR Pak. Oke. Itu ada pelatihan internal atau kita klasifikasi internal dan eksternal. Untuk pelatihan internal sendiri itu tentunya kami juga harus mengupgrade, meningkatkan kapasitas teman-teman rescuer anggota kami agar mereka readiness-nya itu kapan saja siap gitu. Dengan melakukan latihan-latihan internal seperti latihan saat di gedung runtuh, bagaimana, betul. Karena itu sungguh tidak mudah Pak. Oh iya betul. Dan itu memerlukan keahlian khusus betul. Pak. Dan perlu latihan juga. Dan perlu latihan, dilatih. Jadi tidak bisa kami mengatakan kami sudah pernah operasi SAR di misalnya di saat gempa, tapi kita tidak melatih kemampuan kita, itu akan mengurangi performance kita. Dengan runtuh, lalu juga kompetensi di bidang penyelaman. Itu pelatihan-pelatihan gitu. Itu internal ya teman-teman rescuer, atau juga kita nyebutnya high angle rescue teknik, bagaimana kami merespon atau membuat suatu perencanaan dalam musibah di kondisi ketinggian, bagaimana teknik-teknik yang dilakukan. Atau tadi Mbak Putri sempat bilang di gunung, itu kami juga ada latihannya. Itu yang pertama internal Pak. Yang kedua untuk eksternalnya itu kami mengadakan pelatihan-pelatihan buat, kami menyebutnya istilahnya potensi SAR Pak. Potensi SAR itu simple word-nya bisa dikatakan bisa TNI, Polri, pecinta alam, pramuka, lain sebagainya. Maksudnya ikut pelatihan. Ya, potensi SAR itu bisa ya luar gitu. Pihak luar. Itu kami menyediakan, kami ada programnya. Atau mungkin dengan instansi terkait seperti anggota BPPD. Kami ada programnya seperti misalnya bagaimana merespon ketika ada musibah di perairan, misalnya di sungai atau apa sih yang harus dilakukan? Atau paling tidak seperti misalnya ada bagian pelatihan kami itu seperti MFR, Medical First Responder gitu. Bagaimana merespon ketika ada kecelakaan, tapi di tahap awal untuk mengetahui, untuk selanjutnya diserahkan ke yang profesional. Jadi banyak pelatihannya Pak. Kalau Mbak Putri sendiri ini, itu banyak pelatihan sudah diikuti dan gimana ceritanya Mbak? Sudah Pak. Ya kalau Basarnas sendiri sebenarnya kan memfasilitasi itu Pak ya. Kita ada balai pendidikan. Oh ada balai situ pendidikan untuk tim rescuer untuk internal kita ya. Jadi setelah tadi disampaikan oleh Pak Kasih ya, bahwa ada pendidikan dasar pada saat kita masuk tuh wajib harus pendidikan dasar, mau yang staff, mau yang rescuer, semua pendidikan. Pendidikan dasar namanya. Oke. Setelah itu nanti kalau yang petugas pencari dan penolong ini atau rescuer ini, dia ada pendidikan lanjutan Pak. Berdasarkan ya keterampilan, kemudian minatnya. Itu bisa dikelola atau dilatih di Jakarta atau di Lampung sendiri? Terpusat dia Pak biasanya. Terpusat. Itu untuk yang pendidikannya Pak ya, terpusat. Kalau tadi latihan-latihan kan kita internal. Pendidikan tuh banyak Pak, untuk di high angle rescue tadi, kemudian untuk di collapse structure, kemudian ada di confined space untuk di ruang terbatas. Kemudian underwater, kemudian jungle rescue, masih banyak Pak. Pokoknya semuanya, darat, laut, udara, semuanya harus kita kuasai. Nah kalau untuk internalnya sendiri, kita tadi latihan, kita mengadakan latihan sendiri untuk peningkatan kompetensi, memelihara kompetensi itu sendiri. Itu bisa di underwater, ya collapse structure, CSSR, banyak Pak. Kemudian untuk di kecelakaan yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya mobilnya korban terjepit dan seterusnya, nah itu kan menggunakan peralatan ekstrikasi. Kita ada belajar itu juga. Kalau saya sendiri MFR sudah Pak, beberapa sudah lah pendidikan lanjutan, ya yang menunjang untuk pekerjaan di lapangan. Oke.
Pak Didit, kalau tim rescuer, tim penolong yang ada di Provinsi Lampung ini selain Mbak Putri itu ada berapa orang? Banyak sih. Banyak ya? Kalau di kantor. 100 Di Lampung, di Lampung ini. Tapi yang rescuer sekitar 75. 70. Jadi artinya kalau dilihat dari jumlah tadi, tim rescuer khusus untuk Lampung kayaknya nggak kekurangan lah. Udah banyak itu. Masih Pak, Masih. 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 Justru itu makanya kami amat menyadari kan itu juga kami bekerja tuh ada SOP-nya Pak. Atau simpel gini, karena keterbatasan waktu mungkin bagaimana kami harus merespon dalam 15 menit pertama atau 25 menit pertama. Itu standar kami. 25 menit pertama bagaimana kami merespon dari mulai klasifikasi laporan, tipe apa, kecelakaannya apa, korbannya di mana, lokasi, lalu tahapan selanjutnya bagaimana kami menginisiasi bagaimana cara mencarinya, lalu bagaimana sampai kami menunjuk SAR mission koordinator, siapa yang memimpinnya nih. Oh iya. Ketika ada laporan dari masyarakat, dan selanjutnya udah berjalan nih, wah kita evaluasi, wah ternyata cakupan set areanya harus dirubah atau timnya harus diganti atau apa, itu sampai akhirnya kami mendapatkan kesimpulan bahwa operasi SAR ini apakah efektif atau tidak. Jadi seperti itu Pak. Termasuk pelatihan itu kali, kalau misalnya ada kejadian soalnya pelatihan gitu. Kalau saya ngebayangin ini Pak, itu kayak kebakaran kan ada pelatihan, ya kan, gimana cara ngatasinya, barangkali seperti itu ya. Oh iya, menarik sih ini ya Put ya, pelatihan mungkin kayak sertifikasi juga ya Pak ya. Iya. Kondisi real itu kebetulan Pak, Basarnas itu termasuk dalam untuk organisasi tim SAR Pak internasional, kami sebagai medium level. Bagaimana untuk mendapat medium level itu kami selama 24 jam diuji dengan skenario, dengan aksi langsung. Oh iya betul. Tahapan-tahapan tidak boleh nilainya fail gitu. Oh. No compromise. Oh iya, no compromise. Nggak boleh gagal. Tidak boleh. Nggak boleh. Dan semua itu fungsi dari mulai reskur di lapangannya seperti Mbak Putri, lalu manajemennya. Betul, manajemennya. Manajemen pun betul, itu diuji. Manajemen menangani bencana. Dengan bencana, Iya, koordinasi dengan stakeholder, betul. evaluasi. Karena itu kan nggak mudah, kalau di sini normal enak Pak. Iya. Tapi ketika Pada lagi saat disaster kejadian, kayak iya, gitu, semua ingin membantu, tetapi tidak tahu apa yang dilakukan, malah menjadi menghambat. Gitu. Betul. Makanya kami keadaan crowded ya harus keadaan crowded, fokus. siapa betul. yang harus mengambil alih gitu. Setelah mungkin teman-teman dari BNPB, BPPD udah ditunjuk, kami membantu di klaster mana gitu. Betul ya, Biar ada efektif, iya, sinergi antara sinergi. stakeholder, antara masyarakat Betul, dan betul. instansi pemerintah. Kami belajar itu juga Bapak. Betul. Oke deh. Yang terakhir di sesi ketiga nih, nggak terasa juga Pak Iya. kita ngobrol bincang. Seru juga ya. Iya, nggak terasa waktu juga. Mbak Putri, ini soal level tadi kata Pak Didit, saya jadi ada tingkatannya rescuer itu ya, atau ada sertifikat, ini habis ada pelatihan, ini udah tamat dapat pelatihan, ini pelatihan di udara begini, itu gimana Mbak Putri? Kalau level sih sebenarnya itu kaitannya sama kepangkatan Pak ya. Mm-mm. Nah, jadi kita itu karena kita memang yang namanya PNS Pak ya, Yeah. kita itu sebagai fungsional. Mm-mm. Nah, jadi ada jenjangnya. Nah, kalau untuk yang baru masuk atau Betul. baru bergabung, itu dia di pemula. Kemudian nanti ada kurun waktu sekian, kemudian ada angka kredit yang mesti kami capai. Oh, betul, nah, jadi betul, iya, pekerjaannya itu juga ada Iya. seperti itunya Pak. Kalau misalnya kreditnya sudah tercapai, Ya. ikut pelatihan, ikut pengalaman, naik jalan. Ya. Sama kayak wartawan lah. Iya. Wartawan Ya. itu ada tingkat muda, madya, Ya. utama gitu ya. Ya. Kalau ini gimana Pak? Ya ada. Jadi kalau baru bergabung itu kita disebutnya biasanya rescuer pemula Pak. Rescuer pemula, kemudian nanti dia sudah bekerja kurun waktu beberapa waktu, nanti naik lagi ke pemula, ke terampil. Habis itu mahir, kemudian penyelia. Nah nanti itu tugasnya pun sudah ya meningkat, maka tugasnya mungkin lebih nanti larinya ke manajemen. Nanti yang muda-muda lagi yang untuk di lapangannya seperti itu. Ya berbeda jenjang nanti pasti tugasnya lebih berat lagi Pak. Iya, betul. Oke, menarik itu. Ya Pak Didit, ini nggak terasa kita lanjutkan pada sesi berikutnya, pada sesi terakhir ini, sesi keempat. Ya pemirsa Tegar TV, ini dialog spesial kita bersama Pak Didit Permana dan
Mbak Putri Della Karneta akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.